yang penuh pengasihan, kami mengaku bahwa kami telah berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena kegagalan kami untuk melakukan apa yang baik di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu, dosa kami terhadap sesama kami manusia, kesalahpahaman, dan kepudaran pengharapan, pementingan diri sendiri. Kristus, kasihanilah kami, segala kekurangan kami sebagai gereja yang sudah Kau utus ke dunia ini, ketidaksetiaan kami, ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan, damai, dan sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa, serta barulah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin. Engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami di dalam persekutuan yang terkasih ini, hamba-Mu bersama umat-umat kesayangan-Mu di tengah-tengah persekutuan minggu pagi hari ini. Kami tunduk sejenak, tetapi iman kami pinta kepada Tuhan. Karena Dialah Allah kami yang memberkati, menyertai, dan tidak pernah meninggalkan kami selama-lamanya. Di kesempatan ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu untuk memperlengkapi iman umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Firman demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang saudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah dan Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah janya pembacaan firman Tuhan. Terima kasih kepada umat Tuhan yang sudah baca dan dengar. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus selamanya. Amin. Orang percaya di dunia ini pasti akan ada tantangan. Apakah tantangan ringan, apakah tantangan sedang, apakah tantangan berat. Dan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan orang percaya yang menumpang di dunia ini. Kita saja kita menumpang, pokoknya kita melahir di ruangan. Kita menumpang di dunia ini. Nah, tentu kalau kita menumpang di ruangan atau kita laki motor, kita tocoyok, maka di sana akan ada banyak gelombang, ada banyak ombak ganas. Asyata kolong mendapat syukur, puji Tuhan, Tuhan sudah tibakan dengan selamat. Tapi kalau masih sementara dalam perjalanan baru panjang, pasti mungkin anak mobil. Bagaimana ini? Mungkin anak modek kan? Duk-dak di pasti. Mungkin anak membantu, orang itu kanya porong, udah tahu. Dan mungkin juga pengalaman ini juga menjadi alasan bagi orang percaya yang ada di dunia ini yang mengalami tantangan kehidupan. Bahkan yang baru dikali pada surga dong. Supaya jangan sana. Supaya dunia dia nak persoalan.
Saya ingatkan kepada jemaat bahwa dunia ini semakin menunjukkan kecemerlangannya. Dunia ini semakin canggih. Dunia ini semakin hebat. Dan pengaruh dari dunia ini, kalau orang Kristen tidak mampu membaca, melihat akhir zaman ini, pasti akan terbawa. Dia akan terbawa di dalam perjalanan kecemerlangan di dunia ini. Umat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau nia pembacaan seketo kita ngeli. Setiap kali nia mau sidi, nia mau kena pembacaan. Setiap kali nia mau sidi, nia mau kena pembacaan. Tapi orang Kristen setiap mendengar firman itu adalah makanan baru. Hal baru yang membangun kembali iman kita. Kenapa harus dibangun? Kita punya iman. Karena terang iman tidur. Saya teringat Pak Ketua Sinode Pak Sumayong bilang, nanti kau mengetahui ulang. Kemulang kaya nangkok doi kunua atau nangkok kembali dua. Pasti kau yang padua. Nangkok lebih nangkok doi kunua. Jadi ada banyak persoalan yang kita jalani dan kita hadapi yang merupakan bumbu dari kehidupan orang beriman. Jadi orang beriman ini tiap hari ditantang, tiap hari diuji. Apakah ini masih kuat atau tidak? Nah, ini pergumulan kita, kekinian kita orang Kristen. Apakah sampai hari ini pendak iman ini masih kuat atau tidak dengan dunia punya cemerlang ini? Jadi kalau hendak menjaga pendak iman, saya selalu sampaikan kepada jemaat, iman ini harus kita kasih baik. Supaya ketika Tuhan datang menjemput kita, tapi kita bawa iman. Sama dengan Imam Simeon. Dia bilang, biarkanlah hambamu ini pergi, tapi aku sudah melihat Tuhan. Umat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di zaman yang modern ini, sudah banyak tempat rekreasi. Jadi kemudian kadang-kala biar hari Minggu karena sudah ada tempat rekreasi tersedia, akhirnya dia punya tanggung jawab ibadah sama Tuhan hari Minggu, beristirahat untuk ibadah sama Tuhan, so tidak sampai 10 jam, mungkin cuma setengah jam ibadah bayarnya tinggal. Karena anak mau kok tempat-tempat wisata yang menggoda. Mungkin saya sudah sampaikan di sini. Kalau di Amerika itu ada anggota jemaat bilang, Pak Pendeta, hari Minggu ini saya belum sambayar. Saya pergi dulu di tempat tamasya. Pendeta bilang, boleh, tapi bawa ini tata ibadah, sampai di sana ibadah dulu. Nah, jadi pendetanya mengajar jemaatnya supaya pintar, supaya bagus, supaya paham itu iman. Yang sebenarnya harus kita bersekutu seperti ini. Ini yang Tuhan kehendaki. Tuhan bilang, di mana 1, 2, 3 orang berhimpun atas namaku, aku ada. Tapi kalau berhimpun lebih dari 1, 2, 3, Yesus juga senang. Bukan berarti Tuhan Yesus cuma 2, 3 orang. Banyak orang berhimpun, Yesus pun lebih senang. Untuk melihat orang-orang yang menyembah dan memuliakan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hari ini kita melaksanakan peneguhan sidi. Jadi kalau kita sidi mau jemaat Tuhan, yang mau sidi dikon berarti dia beda dengan orang yang belum sidi. Nah, ini perlu kita pahami. Yang mau sidi mau harus beda dengan orang yang belum sidi. Jadi kalau kita sidi mau berarti dianggap orang yang sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan terus membangun kedewasaan di dalam Yesus Kristus. Jadi saya tadi ada bercakap sejenak dengan Jeffrey. Jadi orang yang disidikan itu waktu diteguhan selesai belum langsung dewasa. Dia harus berproses. Jadi harapan gereja supaya orang yang sidi itu sampai lansia tetap setia sama Tuhan. Jangan sebentar lansia baik tidak setia sama Tuhan. Sebenarnya makin lansia, makin menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan.
menunjukkan bahwa dia sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dia tetap setia untuk mengikut Tuhan. Jadi mengikut Tuhan ini bukan senang, tidak gampang. Banyak dia punya tantangan, banyak dia punya persoalan, termasuk iman kita ditantang. Jadi kalau hendak kuat, kita cuma lemah, maka bisa kita jatuh, bisa kita hancur. Dan ini pengalaman-pengalaman sudah membuktikan. Banyak orang sudah datang di sini, kita sudah berkati, sudah teguhkan. Menjalani hidup ini karena persoalan, karena tantangan tulang tinggal dengan Tuhan Yesus. Tinggal dengan baru pilih. Kita batilin Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus, padahal kita juga kanakon. Ya. Biasa kali kamu lihat kamu untuk apalagi kanari. Biasa kali kamu posadai, kamu kanakon kanari, syarat. Biasa kali begitu kan. Kalau kita mau lihat kanari. Ya. Yang Yesus kehendaki berarti kalau kita sudah mengaku, maka kita harus setia sama dia selama-lamanya. Apapun dia punya model. Tuhan Yesus setia waktu dia sengsara di caci maki. Dia tetap setia kepada Bapaknya. Karena memang sudah dipercayakan itu mandat sama dia. Umat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus dipanggil, mereka tidak punya alasan. Ya. Tadi saya tanya Jeffrey, siapa yang panggil kamu? Dia bilang, saya siap untuk mengikuti Yesus, siap menerima dia. Ya. Harus seperti itu alasan kita, siap mengikuti Yesus, siap menghadapi tantangan, bahkan siap untuk mengalami berkat-berkat karena saya setia sama Tuhan, dan Tuhan pasti akan nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi satu hal yang perlu kita garis bawahi, ternyata murid-murid Tuhan Yesus ini orang tidak melawan. Kasihan mungkin sementara Pak Pukat baru dipanggil, Simon Petrus mai ikut Tuhan Yesus. Tidak ada DP alasan. Ya. Di sini tidak dicantumkan alasan. Pokoknya langsung ikut sama Tuhan Yesus. Meninggalkan segala sesuatunya. Tulah mau kena Pukat anda mentabeleki bala tinggalemu. Ya. Ya mungkin kehidupan kita ini ada yang belum beres, tapi karena Tuhan Yesus sudah panggil, kasih tinggal. Iya. Harus kita ikut Tuhan Yesus. Kita utamakan Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus mengutamakan Tuhan. Mengutamakan perintah Tuhan. Waktu mereka membuang jala kan tidak pernah ada ikan yang mereka temukan. Tapi setelah Tuhan Yesus perintah, maka mereka menemukan hasil. Jadi kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita, apalagi di dalam kehidupan sebagai seorang yang sidi, maka Tuhan akan menjadikan keberhasilan dalam kehidupannya. Jadi Tuhan panggil, bukan Tuhan berarti membiarkan, tapi Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Sampai janji Tuhan ialah menyertai sampai ke akhir zaman. Ya. Dan Tuhan menggunakan talenta mereka, mereka menjadi penjala manusia, menjadi pelayan manusia. Tuhan, di depan kita telah berdiri saudara Jeffrey, bahwa ia bersedia mengaku imannya untuk diteguhkan menjadi anggota sidik jemaat di dalam gereja Protestan Banggai Laut. Agar menjadi nyata bagi kita bahwa ia harus menjawab dengan jujur di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apakah saudara yang akan diteguhkan menjadi sidi jemaat percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang mengaruniakan Alkitab yang adalah firman Allah, yang menjadi norma dan ukuran tertinggi benar dan suci untuk kehidupan saudara bersama umat Tuhan. Bukan menjadi siri jemaat menerima pasal-pasal pengakuan iman yang sudah diajarkan oleh gereja. Dan apakah saudara berjanji dan mau setia dan tetap bertekun di dalam pengajaran gereja,
rajin beribadah, rajin melayani, rajin mengikuti perjamuan kudus, bertekun dalam doa, rajin membaca firman Tuhan, serta mengikut sertakan diri dalam pembangunan jemaat sesuai karunia saudara, di mana saudara berada dan melaksanakannya sampai akhir hidup saudara. Pertanyaan keempat, apakah saudara yang akan diteguhkan menjadi sidi jemaat mengakui bahwa keputusan saudara menerima peneguhan sidi adalah suatu pengakuan iman yang dinyatakan atas kerelaan dan kesediaan diri saudara tanpa suatu tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dan tidak menyatakan penyesalan di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Pertanyaan kelima atau terakhir, apakah saudara yang akan diteguhkan menjadi sidi jemaat bersedia mentaati peraturan-peraturan gereja apabila terdapat sesuatu yang perlu ditegur atau dikenakan disiplin gereja dalam iman dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran firman Allah? Apakah saudara rela dan bersedia menerima dan mematuhinya? Kepada saudara Jeffrey, apakah jawabmu? Ya, saya percaya, mengaku, dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Kepada umat Tuhan sidi jemaat, saya mengundang bangkit berdiri. Saya meneguhkan saudara menjadi anggota sidi jemaat di dalam Gereja Protestan Banggalau, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berseru. Dan umat Tuhan, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 364. Umat Tuhan undang bangkit berdiri. Dan mari kita memberikan berkat kepada saudara Jeffrey. Dan Allah yang telah memanggil engkau dan memberikan kemuliaannya yang kekal, Ia akan memperlengkapi, meneguhkan, dan menguatkan seketika kamu menderita, seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, silakan. Undangan sebagai pelayan Yesus Kristus, saya mengundang saudara Jeffrey sebagai anggota sidi jemaat yang baru untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita melakukan Mazmur Pujian nomor 3 ayat 1, Tuhan ku mau menyenangkan.